Selamat pagi untuk mahasiswa-mahasiswi yang mengambil mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank. Perkenalkan, saya Isma Mailina Silitonga akan melakukan review pelajaran di mata kuliah ini dari sesi pertama terlebih dahulu. Dan saya akan memberikan penjelasan kembali untuk sesi kedua dan selanjutnya di hari-hari berikutnya. Ya, kegunaannya sebenarnya hanya untuk membantu kalian dalam memahami mata kuliah ini dan kemudian supaya kalian bisa menempuh ujian dan mendapatkan nilai yang maksimal. Dan terkait dengan diskusi dan tugas juga saya harapkan kalian bisa menjawabnya dengan baik, tidak asal-asalan, tidak copy paste, ya. Dan jika ada yang perlu direvisi, silahkan direvisi dari sekarang, dari minggu ke-8 ini, pertemuan ke-8. Jadi sebelum saya menjelaskan, saya ingin kalian pahami adalah pertama, jika di diskusi pertama ataupun nanti sampai ke diskusi 8 ada nilainya yang menurut kalian tidak maksimal karena ada replay dari saya, ya, kalian perlu revisi. Tapi kalau seandainya kalian tidak bisa merevisi di sesi pertama untuk diskusi 1, silakan kalian jawab berdasarkan dari inbox saja atau ke email saya, ya. Email saya selinavio@gmail.com. Saya rasa saya sudah cantumkan di perkuliahan kita. Nah, intinya di subjeknya harus detail apa yang kalian revisi. Diskusi 1 kah, tugas 1 kah, diskusi 2 kah, atau tugas 2, seperti itu, ya. Kemudian cantumkan nama, name, dan mata kuliahnya. Jadi saya bisa langsung merevisi nilai kalian langsung ke situs UT, ya. Jadi saya rasa untuk pendahuluannya saya sudah ingatkan kalian, jadi tidak perlu lagi kalian inbox saya, Bu, saya mau mengingatkan diskusi 1 belum dinilai, diskusi 2. Dari minggu ini saya sudah akan menilai satu-satu dari diskusi sampai ke dari 1 sampai ke 8, dan begitu juga untuk tugas, ya. Kalian silakan update terus, pantau maksud saya, selama 3 minggu terakhir dari sekarang, ya. Karena nilai akan diberikan pada saat selesainya sesi ke-8 dan plus 2 minggu. Jadi 3 minggu dari sekarang ini, minggu pertama, kedua, dan ketiga. Mungkin sekitar tanggal 14 Juni akan berakhir penilaian ini. Ya, mungkin sekitar tanggal segitu, ya. Jadi saya akan mulai. Pertama adalah konsep dasarnya daripada aset. Yang namanya aset berwujud itu adalah aset yang dinilai sesuai dengan wujudnya. Aset tak berwujud yaitu aset yang dinilai tidak sebanding dengan wujud fisiknya, ya. Jadi di sini surat berharga saham yang berwujud fisiknya hanya secari kertas yang ongkos pembuatannya relatif murah dan tidak sama dengan nilai atau harga secari kertas tersebut. Sedangkan kalau yang berwujud itu sesuai, mesin harganya segitu, wujudnya memang segitu, gitu, ya. Jadi ini pembagian daripada aset dari konsep dasar yang perlu kita pahami. Nah, selanjutnya, aset-aset keuangan itu terdiri dari aset kredit, obligasi, dan saham. Kemudian, apa hubungan antara aset keuangan dan aset berwujud? Nah, di mana
aset keuangan itu memiliki hubungan erat dengan aset berwujud. Dalam operasional bisnis, untuk membiayai pengadaan aset berwujud akan diterbitkan aset keuangan. Jadi contoh misalnya satu perusahaan membutuhkan satu mesin. Nah, cuman perusahaan tersebut tidak memiliki uang cash yang memadai untuk membeli mesin ini. Nah, bagaimana caranya? Ya, dikeluarkanlah yang namanya aset keuangan. Contoh, dia jual dulu saham-sahamnya ke uh, publik gitu ya, kalau yang TBK perusahaannya, atau mungkin dia akan pinjam uang ke bank, atau dia menerbitkan obligasi. Kegunaannya itu adalah untuk mengumpulkan dana semuanya ya, sebagai aset keuangannya untuk mendapatkan aset berwujud. Oke. Nah, klaim aset keuangan itu klaim adalah hak yang harus diterima oleh pemegang aset keuangan. Pertama adalah utang bank, di mana pihak pemberi pinjaman itu adalah bank, dan pihak yang meminjam harus membayar bunga beserta cicilan pokok setiap kali pembayaran. Ini tergantung dari kesepakatan. Kemudian obligasi pemerintah ataupun obligasi perusahaan. Nah, di sini ada hak investor yang membeli obligasi untuk mendapatkan bunga setiap periode yang ditentukan oleh si penerbit obligasi. Sedangkan saham adalah surat berharga, di mana sebagai pemegang saham dia akan mendapatkan yang namanya pembagian seperti dividen atau pembagian laba ya, sesuai dengan apa yang dibagikan oleh perusahaan ya. Besarnya itu beda-beda ya setiap perusahaan. Oke. Resiko aset keuangan. Pertama adalah resiko daya beli, apalagi kalau seandainya terjadi inflasi ya. Kemudian resiko ketidakmampuan emiten atau peminjam untuk membayar atau mengembalikan pinjamannya beserta dengan bunga. Kemudian resiko nilai tukar. Ini terkait dengan misalnya contoh intinya contoh seperti ini deh. Kalau kita beli sepeda motor aja contohnya. Untuk tahun sekarang ya, sepeda motor itu harganya misalnya 24 juta. Kalau kalian beli secara cash gitu kan, itu akan nilainya 24 juta. Tapi kalau seandainya kalian belinya tidak secara cash, maka ada cicilan, yaitu tadi berupa pokok dan bunganya. Hanya saja nilai uang untuk setiap tahun itu semakin kecil. Maksudnya semakin kecil gini, satu hari kita menghabiskan uang untuk biaya hidup itu dibandingkan dengan 3 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu akan sangat berbeda. Ya, saya kuliah di tahun 2002. Di tahun 2002 saya megang uang 50.000 itu bisa bertahan selama 2-3 hari. Tapi kalau untuk hari ini saya pegang 50.000 itu angkanya aduh, satu hari saya butuh itu sampai 150.000. Nah, perbedaan nilai tukar uang inilah yang menjadikan bahwasannya untuk memperoleh suatu barang memang cenderung perusahaan lebih baik melakukan yang namanya aset keuangan ataupun pinjaman. Karena apa? Nilai uang itu yang terus menurun akan mengakibatkan apa ya namanya ya, keringanan bagi perusahaan. Perusahaan akan merasa ringan membayarnya. Kenapa? Dia bayar tahun ini misalnya untuk mendapatkan kendaraan itu 2 juta gitu ya. Nah, 2 juta untuk mungkin saat ini berat bagi dia. Tapi untuk 3 tahun
Kemudian untuk 3 tahun, misalnya kalau cicilannya itu 3 tahun, itu tidak akan terasa berat bagi perusahaan karena nilai mata uangnya sudah berubah, ya. Kecuali kalau terjadi yang namanya kebalikan daripada inflasi, ya. Oke, kalau adanya inflasi ini akan menurunkan nilai mata uang sebenarnya. Oke. Fungsi aset keuangan itu mengalihkan dana dari mereka yang kelebihan dana kepada pihak yang memerlukan dana untuk berinvestasi bentuknya dalam bentuk aset berwujud, kemudian mengalihkan dana dengan cara sedemikian rupa untuk sehingga risiko yang tidak dapat dihindarkan dalam arus kas yang dihasilkan aset berwujud dapat dialihkan dibagikan antara mereka yang membutuhkan dana dan mereka yang menyediakan dana. Oke, di dalam pasar keuangan ini adalah mekanisme pasar yang memungkinkan bagi seseorang atau korporasi untuk dengan mudah melakukan transaksi penjual belian dalam bentuk sekuritas keuangan, ya. Nah, peran pasar keuangan itu sebagai penentuan harga pasar, sebagai fungsi likuiditas, dan meminimumkan biaya. Oke, di mana ada klasifikasi dari pasar keuangan, yaitu untuk bersifat dari bentuk klaimnya adalah pasar uang dan ekuitas, kemudian jatuh temponya itu ada pasar uang dan pasar modal. Oke, kemudian ada berdasarkan penerbit, primer dan sekunder. Untuk pengiriman itu ada pasar kas dan berjangka, dan satu lagi adalah struktur organisasi adalah pasar lelang, pasar paralel, dan perantara. Oke. Nah, pengertian sistem keuangan. Sistem keuangan itu adalah kumpulan institusi, pasar ketentuan perundangan, peraturan, dan teknik di mana surat berharga diperdagangkan. Terus tingkat bunga juga ditetapkan dan jasa keuangannya itu dihasilkan serta ditawarkan ke sebagian dunia. Oke. Sistem keuangan secara prinsip diartikan kumpulan pasar institusi di mana kalau dicontohkan di sini untuk beberapa bank sudah ada punya sekuritas. Nah, itu sebenarnya termasuk institusi ataupun pasar yang memperdagangkan surat berharga, ya. Nah, di sini fungsi pokok sistem keuangan. Sistem keuangan dalam perekonomian memiliki fungsi sebagai tabungan, penyimpan kekayaan, likuiditas, kredit, pembayaran, risiko, dan kebijakan. Jadi di dalam suatu sistem keuangan inilah fungsi pokoknya. Sedangkan fungsi yang menyebabkan meningkatnya peran lembaga keuangan adalah meningkatnya pendapatan masyarakat, perkembangan industri dan teknologi, denominasi instrumen keuangan, skala ekonomi dan produksi jasa, jasa likuiditas, keuntungan jangka panjang, resiko lebih kecil. Jadi ini adalah bentuk daripada faktor yang menyebabkan kenapa lembaga keuangan itu makin banyak. Lembaga keuangan itu termasuk bank, ya. Nah, jadi inilah alasan-alasannya kenapa bank-bank tersebut itu banyak di Indonesia ataupun di dunia, ya. Jadi untuk hari ini sekian dulu, dan saya jelaskan kembali untuk diskusi satunya. Ada beberapa yang sudah saya inbox, silahkan dilihat inboxnya. Kalau memang perlu revisi silahkan direvisi, tapi kalau tidak bisa diklik lagi diskusi di sesi 1, silahkan email saya atau jawab di inbox, ya. Jadi di inbox pun sekalian harus jawab diskusi 1 gitu. Tapi sepertinya lebih bagus di email saja daripada di inbox karena itu jawabannya kan banyak, ya. Jadi nanti biar saya bisa baca dengan lebih teliti. Jadi kalau untuk dikirim ke email, saya sarankan kalian kirim dalam bentuk boleh PDF, boleh Word, ya. Intinya cantumkan referensi jawaban kalian. Jadi misalnya kalau kalian jawabannya itu dari modul, silakan tulis dari modul. Dari link website silakan jawab tulis referensi dari link website. Tapi hindari copy paste.
Itu saja ya. Tetap semangat belajar. Ini adalah salah satu bentuk pengajaran penambahan ilmu bagi kalian, dan saya harap nilai kalian akan maksimal dari saya. Oke, dan saya akan tetap membantu kalian untuk bisa lulus di mata kuliah ini. Selamat pagi untuk kita semua.